hingga melahirkan beragam fenomena seperti FOMO serta echo chamber, di mana seseorang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar dan menyetujui apa yang ingin mereka setujui. Kita ambil contoh krisis abad ke-8 dengan sistem imperium dan monarki yang merasuki beragam elemen dalam diri masyarakat masa kini, seperti politik dinasti atau nepotisme yang lebih mengedepankan anggota keluarga dekat yang persis seperti tindakan para bangsawan kerajaan pada era kegelapan. Kebanyakan dari kita mungkin masih asing ketika mendengar kata metamodernisme. Bahkan bagi pecinta filsafat, seni, kebudayaan di tanah air pun, kemungkinan besar istilah tersebut masih sangat amat jarang ditemukan dan digunakan. Mengapa demikian? Sebab metamodernisme adalah paradigma paling anyar yang sedang dijalani oleh kita sebagai manusia. Apa sih itu paradigma? Well, secara garis besar, paradigma adalah cara pandang terhadap kehidupan yang manusia gunakan, layaknya mode berpikir atau perspektif yang digunakan oleh masyarakat pada sebuah era tertentu. Contohnya dapat kita lihat pada orang-orang terdahulu yang memiliki pola pikirnya tersendiri terhadap kehidupan di zamannya, yang mungkin saja tidak cocok dengan kehidupan masyarakat di masa kini. Nah, di era sekarang pun, kita memiliki versi pola pikir kita sendiri dalam menjalani kehidupan masa kini, yang dirangkum dengan istilah paradigma. Sebelum lahirnya paradigma metamodernisme, kita telah lebih dahulu hidup dalam paradigma lain yang kita kenal dengan postmodernisme. Dan sebelum postmodernisme, manusia hidup dalam era modernisme. Kurang lebih, modernisme lahir pada tahun 1800-an hingga tahun 1900-an, sementara postmodernisme lahir pertengahan tahun 1900-an hingga awal tahun 2000-an, dan metamodernisme lahir dari awal 2000-an hingga detik ini. Mengapa hingga detik ini? Sebab konsep metamodernisme yang bisa dibilang masih sangat amat baru dan sangat amat kompleks, hingga membutuhkan peninjauan ulang yang dapat dikatakan cukup rumit. Sebelum kita lebih jauh membedah inti utama dari metamodernisme, akan sangat amat penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami paradigma sebelumnya, agar kita dapat memahami mengapa perubahan atau evolusi tersebut dapat terjadi dan mengapa metamodernisme dapat lahir. Pertama, kita akan terlebih dahulu masuk pada era modernisme. Modernisme ditandai oleh cara pandang mayoritas masyarakat untuk berani berpikir dan berani menjadi bebas. Setelah sebelumnya, hidup dalam tirani dan bayang-bayang monarki, serta kegelapan dogma yang digunakan agama-agama untuk membatasi manusia di abad kegelapan Eropa. Dasar utama dari modernitas adalah kebebasan yang diharapkan mampu manusia gunakan untuk memperbaiki kehidupan, dan hasilnya beragam perkembangan luar biasa baik dalam konteks teknologi dan industri berhasil manusia gapai pada kala itu, yang seolah mengantarkan manusia pada kendali atau kontrol terhadap takdir yang dimilikinya. Ciri utama yang menggambarkan cara pandang orang-orang modern adalah keberadaan narasi besar dan superioritas ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai sebuah nilai tertinggi dalam kehidupan manusia. Contoh serupa dapat kita temukan dalam pandangan para tokoh modern yang beranggapan bahwa pemikiran yang dimilikinya adalah yang terbaik, seperti Hegel yang beranggapan bahwa manusia hidup di era-era terbaik dan mendekati akhir dari kehidupan. Kemudian Einstein dengan teori relativitasnya yang meyakini bahwa teorinya sebagai teori dari segalanya. Ada juga Hitler yang menilai bahwa ras Arya atau darah yang mengalir di tubuh masyarakat Jerman pada kala itu adalah ras terbaik. Ada juga Sigmund Freud yang meyakini bahwa dirinya telah menyelesaikan seluruh problem psikologis dengan menemukan sumber semua penyakit mental dan psikologi manusia. Karl Marx beranggapan bahwa komunisme dapat mengantarkan manusia pada utopia atau surga dunia yang belum pernah ditemukan oleh masyarakat sebelumnya. Semua narasi besar tersebut dilandasi oleh progres yang berhasil manusia gapai dengan kebebasan, yang menyebabkan manusia pada kala itu dapat secara leluasa menempatkan logika dan ilmu pengetahuan untuk menempati puncak tertinggi dari kehidupan. Bahkan, perspektif yang digunakan pada kala itu mampu untuk menggeser nilai Tuhan dalam hidup manusia, seperti anggapan Nietzsche yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati, atau Karl Marx yang beranggapan bahwa agama adalah candu. Jika kita sejenak kembali ke awal pembahasan kita perihal modernisme,
kita dapat menemukan bahwa penggagas atau pencetus awal dari lahirnya modernisme atau paradigma tersebut adalah krisis yang manusia hadapi, baik dalam bentuk tirani, dogma, dan ketidakbebasan imajinasi manusia yang menyebabkan masyarakat pada kala itu berusaha memberontak dan keluar dari paradigma sebelumnya. Hal serupa pada dasarnya juga terjadi pada transisi modernisme menuju postmodernisme, di mana beragam krisis menjadi langkah awal dari serangkaian perubahan pada kala itu. Meletusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua menjadi salah satu di antaranya, di mana narasi besar yang sebelumnya telah kita bahas dipertemukan dengan sebuah gesekan antar cara pandang, hingga melahirkan konflik berskala global. Kolonialisme pada kala itu pun menjadi salah satu bentuk krisis kemanusiaan yang terjadi ketika negara-negara besar beranggapan bahwa diri mereka memiliki otoritas untuk menduduki dan mengelola negara-negara berkembang dan negara kecil. Kemudian, penggunaan ilmu pengetahuan dalam lingkup industrial pun melahirkan ketimpangan ekonomi, hingga melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah kapitalisme. Beragam krisis tersebut kemudian menyebabkan manusia memikirkan ulang jalan keluar yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan beragam persoalan tersebut, hingga melahirkan paradigma baru, yakni postmodernisme. Postmodernisme atau yang disingkat posmo, berusaha menolak beragam narasi besar yang dianggap justru merusak dan menjadi ironi dari kehidupan manusia. Ciri utama dari postmodernisme adalah kebebasan, relativitas, maupun subjektivitas, kemudian keadilan, kesetaraan, dan estetika dalam kehidupan. Nilai relativistik dan subjektivitas digunakan untuk mendobrak status quo dan narasi besar yang sebelumnya hidup dalam tubuh masyarakat. Jadi, kalau di era modern itu 1 ditambah 1 ya hasilnya 2, maka bagi postmodernisme hasilnya belum tentu 2. Atau 5 ditambah 5 sama dengan 10, maka bagi postmodernisme ada banyak perhitungan lain yang dapat menciptakan angka 10, seperti 8 ditambah 2, atau 6 ditambah 4, dan lain-lain. Keadilan dan kesetaraan menjadi fokus lanjutan dari postmodernisme yang beranggapan bahwa kebebasan yang dimiliki masyarakat modern telah melahirkan hukum rimba hingga menempatkan yang kuat sebagai penguasa, baik dalam konteks politik, budaya, dan ekonomi. Contohnya, ketika kebudayaan tertentu berhasil menduduki kursi kekuasaan, maka besar kemungkinan kebudayaan lain akan terpinggirkan atau bahkan dengan sengaja disisihkan. Kemudian, ketika sebuah partai dengan pandangan politik tertentu berhasil menguasai pemerintahan, maka pandangan politik lain akan digugurkan untuk melanggengkan kekuasaan. Kemudian, dalam lingkup ekonomi, ketika gaya hidup dan kondisi kehidupan seseorang dijadikan sebagai patokan utama dari penilaian status sosial yang dimilikinya. Perjuangan lanjutan dari postmodernisme adalah penempatan nilai estetika dalam kehidupan yang menghilang sejak modernisme, di mana kehidupan yang manusia jalani terkesan monoton dikarenakan pragmatisme dan kehilangan aspek paling krusial dalam diri manusia, yakni jiwa. Hingga pada akhirnya, kebanyakan dari penganut postmodernisme berusaha membentuk atau menciptakan kembali esensi dan nilai dalam kehidupan dalam bentuk kebudayaan, seni, dan gaya hidup alternatif. Akan tetapi, sangat disayangkan, postmodernisme pada akhirnya justru dinilai gagal oleh banyak pemikir besar dunia, khususnya dengan ketidakmampuan postmodernisme untuk mengatasi masalah-masalah modernitas, dan terkesan terjebak dalam teori-teori yang dimilikinya, hingga bahkan melahirkan keadaan yang jauh lebih buruk dan mencekam. Berbeda dengan paradigma-paradigma sebelumnya, metamodernisme dihadapkan oleh krisis yang tidak hanya dihasilkan oleh paradigma sebelumnya, melainkan digempur oleh serangkaian krisis yang berasal dari masa lalu. Sebelumnya telah kita bahas bahwa modernisme berusaha mengatasi krisis abad ke-8, kemudian postmodernisme berusaha mengatasi krisis dari modernisme. Semua seolah teratur dan berjalan dengan dialektika yang runtut. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk kelahiran metamodernisme yang dipertemukan oleh krisis paradigma terdahulu untuk menuntut sebuah penyelesaian. Jadi, bisa dibilang, metamodernisme tidak hanya menyelesaikan beragam krisis yang disebabkan oleh postmodernisme, melainkan juga dihadapkan dengan hantu-hantu dari masa lalu, seperti krisis abad ke-8 yang bangkit dari kuburnya, dan krisis modernisme yang belum selesai. Kita ambil contoh krisis abad ke-8 dengan sistem imperium dan monarki yang merasuki beragam elemen dalam diri masyarakat masa kini, seperti politik dinasti atau nepotisme yang lebih mengedepankan anggota keluarga dekat
yang percis seperti tindakan para bangsawan kerajaan pada era kegelapan. Kemudian, nilai dari dogmatisme agama-agama yang diperjualbelikan atau digunakan demi keuntungan, seperti yang terjadi di Eropa pada abad kegelapan. Terdapat pula beragam aliran ekstremis radikal yang berusaha mengembalikan dogma sebagai jalan yang harusnya ditempuh oleh manusia. Selanjutnya, dalam lingkup modernisme, persoalan yang berupaya dihadapi saat ini masih sama, seperti kapitalisme, kemudian hilangnya estetika dalam hidup manusia modern yang cenderung monoton, dan ketimpangan sosial yang masih marak terjadi berdasarkan gaya hidup dan ekonomi, di mana mereka yang memiliki keuangan dan kehidupan yang lebih baik dianggap lebih memiliki nilai sebagai sebuah kehormatan dan memiliki derajat yang lebih baik di hadapan masyarakat. Dan krisis yang paling kompleks adalah krisis yang diciptakan oleh postmodernisme itu sendiri, yakni ketika relativistik telah meracuni kesadaran masyarakat dan melahirkan anggapan bahwa kebenaran itu subjektif atau relatif. Fenomena tersebut melahirkan individualisme yang cukup kuat dalam diri masing-masing individual, hingga melahirkan anggapan bahwa kehidupan yang manusia miliki berada di tangan hak prerogatif masing-masing orang. Contohnya, dapat kita lihat dalam beragam pertikaian dan perdebatan di internet maupun di dunia nyata yang menekankan keberadaan arogansi dan egoisme dalam diri masing-masing individu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka yang merasa memiliki kesamaan dalam konteks arogansi serta ego tersebut akan beraliansi dalam bentuk lahirnya sebuah budaya atau kebiasaan baru hingga melahirkan beragam fenomena seperti FOMO serta echo chamber, di mana seseorang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar dan menyetujui apa yang ingin mereka setujui. Beberapa hal yang baru kita bahas hanyalah bagian kecil dari segudang problem yang berusaha diatasi oleh metamodernisme. Karena kalau kita bahas semua, video ini nggak akan cukup dan bakal berlangsung berjam-jam, dan mungkin kalian bakal bosan sendiri. Jadi mungkin akan lebih baik jika kita langsung masuk dalam inti pembahasan kita, yakni nilai yang berusaha ditawarkan oleh metamodernisme. Secara etimologi, kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melampaui. Jadi, secara garis besar, metamodernisme dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang manusia lakukan untuk melampaui horizon modernitas. Meskipun konsep utama dari metamodernisme dapat dikatakan belum cukup matang karena masih berada dalam proses kelahiran, kita dapat sedikit melihat ciri utama dari metamodernisme yang berupaya untuk menyatukan beragam paradigma sebelumnya dalam satu paradigma baru yang lebih berkualitas. Contohnya dapat kita lihat dalam upaya penggabungan narasi besar modernisme yang beranggapan bahwa kebenaran itu objektif dengan relativistik postmodernisme yang mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif. Nah, metamodernisme berusaha untuk mengambil benang merah atau jalan tengah dari keduanya dengan membentuk klasifikasi dan kontekstualisasi dari kebenaran yang dimulai dengan menyusun ulang persepsi yang kita miliki sebagai manusia perihal kebenaran itu sendiri. Contohnya, jika memang kebenaran itu bersifat objektif, dalam konteks apa kebenaran tersebut dapat menjadi objektif. Begitupun ketika kebenaran disebut sebagai kebenaran yang relatif. Dalam lingkup apa kebenaran itu dapat menjadi relatif dan subjektif. Dan beragam jenis kontekstualisasi lain yang dapat memudahkan manusia untuk memahami tujuan, serta nilai dari sebuah fenomena dan aktivitas yang dijalankan. Contoh gampangnya, jika modernisme beranggapan bahwa 5 ditambah 5 sama dengan 10, sedangkan postmodernisme meyakini bahwa untuk mendapatkan angka 10 tidak harus dihasilkan dari 5 ditambah 5, maka metamodernisme mempertanyakan apa yang menjadi dasar dari perhitungan tersebut. Sebab dasar dan tujuan dari kebenaran yang berupaya ditemukan menentukan nilai dari kebenaran itu sendiri. Metamodernisme mempertanyakan ulang nilai dari kebebasan yang selama ini manusia agung-agungkan, nilai dari tujuan hidup kita sebagai manusia, dan nilai manusia itu sendiri bagi seorang manusia. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menentukan sejauh mana kita memahami kehidupan dan seberapa berkembang kesadaran yang kita miliki. Metamodernisme mempertegas bahwa kita sebagai kemanusiaan berjalan tergesa-gesa hingga dibarengi oleh konflik serta peperangan untuk sebuah tujuan yang kita sendiri belum mengetahuinya. Dan metamodernisme juga mengingatkan bahwa problem dan masalah yang berupaya kita kubur hidup-hidup di masa lalu, baik dengan evolusi pengetahuan maupun revolusi pemberontakan, semua pada akhirnya akan bangkit dari kuburnya dan menjadi hantu gentayangan sebab kita gagal untuk melakukan satu lagi garis evolusi yang membedakan kita dengan hewan, yakni evolusi kesadaran. Well, saya nggak tahu masih ada orang yang nonton sampai titik ini atau enggak, karena mungkin topik dan videonya yang dapat dibilang membosankan. Tapi masih banyak banget yang sebenarnya bisa kita ulas,
Mungkin kapan-kapan kalau ada yang minta pembahasan metamodernisme part 2, kita bisa bahas lagi. Sekian konsultas yang ini, sampai jumpa.